Assalamualaikum, perkenalkan saya adalah Marleni. Saya akan memperkenalkan aksi nyata sosialisasi budaya positif di SD Negeri 6 Banda Sakti. Selamat menyaksikan. Ibu-ibu bapak semuanya, alhamdulillah, terima kasih telah hadir dan berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini ya Bu ya. Iya Bu. Bu. Jadi hari ini Bu, saya mengumpulkan ibu-ibu di sini dan bapak-bapak. Saya adalah salah satu guru penggerak yang ada di SD Negeri 6. Jadi saya dipercayakan oleh kepala sekolah untuk memberikan arahan dan modul yang sudah saya pelajari selama ini di TGP saya. Selama saya belajar di guru penggerak, saya ini banyak mendapatkan ilmu, yang mananya ilmu ini pastinya saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan mendengarkan arahan dari saya, dan bila perlu di mana yang kurang jelas atau kurang mengerti boleh Bapak Ibu. Ibu, di sini saya sudah membuat sebuah karya ya Bu ya, di mana karya ini bisa Ibu lihat, yaitu di sini judulnya tentang budaya positif Bu. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu budaya yang mendisiplinkan diri. Jadi nggak mesti mendisiplinkan diri anak, tapi ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap pendidik, mau pendidik ataupun pengajar. Jadi peraturan-peraturan itu tujuannya itu untuk mendisiplinkan. Jadi mendisiplinkan ini berbeda dengan hukuman. Walaupun mendisiplinkan ini sering dikatakan seperti dengan hukuman. Memang iya Bu, kita sering ya Bu ya melakukannya. Iya betul Bu. Ya seperti Ibu katakan, iya. Hukuman itu yang kita lakukan seperti anak datang terlambat ya bukan, kita tegur dia, kita sapa dia. Tetapi kembali lagi di sini, kembali harus ada kiat-kiatnya Bu. Kita boleh mendisiplinkan anak, tapi jangan berbentuk hukuman. Kenapa? Karena nanti anak merasa seperti dia dibully, seperti dia rendah hati, seperti dia tidak termotivasi lagi untuk belajar. Jadi diusahakan disiplin di sini, disiplin yang membuat dia termotivasi, membuat dia membangun. Selanjutnya, bagaimana caranya? Jadi caranya ini pastinya dengan keyakinan kelas. Di keyakinan kelas ini kita pasti setiap kita mau masuk ke kelas pasti kita akan mengutarakan apa yang harus dipatuhi dan apa yang harus dilanggar. Sama juga seperti ibu guru di sini. Iya Ibu, ada peraturannya kita bukan? Iya betul Bu. Iya, peraturan itulah yang dikatakan untuk mendisiplinkan diri. Kepala sekolah kita memberi kita suatu kedisiplinan supaya gurunya pastinya tambah mantap ya Bu ya, karena kita adalah seorang guru yang dituntut untuk ditiru oleh murid ya, walaupun mereka tidak akan meniru seluruhnya. Iya betul. Oke, ini keyakinan kelas ini yaitu kita sebagai pendidik itu memperkenalkan disiplin yang akan kita terapkan. Jadi misalnya datang tepat waktu, kemudian masuk kelas tepat waktu, ketika jajan istirahat juga harus bagaimana, ketika belajar juga bagaimana, pulang sekolah pun harus bagaimana, di lingkungan sekolah kita harus bagaimana, kalau melihat sampah ya dibuang, ya kan, kalau melihat anak-anak itu jadi bantu seperti itu. Jadi ada peraturan-peraturan
yang harus dipatuhi, mau di dalam ataupun di luar kelas. Kemudian disiplin di sini yaitu sebuah diskusi. Iya bukan seperti kita buat peraturan pasti kita diskusi dulu kan, apa yang nggak boleh, apa begini, sampai kita potong ya Bu ya, iya sampai potong gaji kita. Yang kalau sakit harus bayar berapa, yang kalau izin harus bagaimana, siapa yang menggantikan, kita cari orangnya Bu ya. Ya Bu, betul Bu, seperti itu. Jadi disiplin di sini yaitu ada kesepakatan di antara satu orang dengan orang yang lain, seperti itu ya Bu ya. Jadi di sini ada diskusinya, diskusi dulu, kita buat peraturannya, kemudian baru kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, ini suatu disiplin yang kita buat ini yaitu untuk memberikan konsekuensi yang logis. Jadi apapun yang kita berbuat logika. Misalnya kayak anak-anak yang tidak membawa tugas yang sudah kita sepakati bersama, kalau tidak membawa apa yang harus dilakukan. Jadi ada konsekuensi. Dan yang keempat, bersikap tegas. Jadi kita harus tegas. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, kita harus tegas itu. Apa yang sudah kita lakukan itu harus kita laksanakan. Jadi kalau melanggar langsung kita kasih hukuman. Jadi hukumannya itu hukuman yang logis, hukuman yang mandiri. Selanjutnya apa sih tujuan budaya positif ini? Pasti ibu bapak sudah tahu sendiri kan. Tujuan itu yaitu untuk mengembangkan pribadi yang dapat mengendalikan diri dengan baik. Saat seseorang terikat dengan peraturan, dia pasti akan berusaha mematuhinya. Nah, hal ini juga dapat menghindari dari perilaku yang semena-mena atau perilaku yang di luar kendali. Jadi tujuan membudayakan positif ini yaitu untuk mengendalikan pribadi kita. Jadi kita yang biasanya begini, karena kita ada peraturannya, akhirnya kita bisa berubah. Karena apapun yang kita lakukan itu untuk perubahan nantinya. Jadi ini setiap hari terus menerus kita lakukan. Nah, jadi hanya bukan sekedar mendengarkan, hanya sekedar dilakukan sehari ini besok tidak. Itu jangan. Kalau bisa kita laksanakan. Kemudian di kebudayaan positif ini, budaya positif ini, itu ada 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita dan memang sudah kita terapkan itu. Tapi, nah di sini ibu harus bisa mengontrol. Ya. Mengontrol di sini ada 5. Yaitu 1 hukuman. Pasti kita sebagai penghukum. Biasanya kita dijadikan sebagai penghukum. Apa itu penghukum? Penghukum. Jadi posisi penghukum di sini yaitu contohnya, yaitu kita berkata, nah patuhi aturan ya, awas kalau nggak mematuhi peraturan, nanti ibu kasih hukuman. Nah seperti itu Bu, itu kata-kata penghukum. Boleh Bu kita lakukan Bu? Iya Bu, jangan ya, jangan kita berkata seperti itu seolah-olah kita bagaimana gitu. Jadi kata-kata penghukum yang seperti itu kata-katanya, itu patuhi Bu. Jadi yang nomor 4 itu sebagai pengawas. Kita di situ punya konsekuensi mengawasi di sini yaitu mengontrol siswa terhadap peraturan yang berlaku. Contohnya, kamu ini sudah berbuat salah, kamu tahu kan peraturannya apa? Nah, seperti itu. Jadi pemantau ini mengingatkan kembali akan peraturan yang ada di sekolah kita atau di dalam kelas. Jadi di situ posisi kita sebagai monitor dan pemantau. Dan yang terakhir adalah ada posisi yang kelima yaitu sebagai manajer. Di mana posisi manajer ini di mana guru sebagai dengan murid dia menemukan solusi terhadap permasalahan dia sendiri. Jadi apapun masalahnya dia selesaikan sendiri. Kita hanya sebagai manajer. Paling kita bertanya, kalau kamu sudah berbuat seperti itu, lalu apa yang mesti kamu lakukan? Nah, jadi kesalahan dari dia dan kunci jawaban pun ada pada diri dia seperti itu.
Jadi posisi manajur di sini posisi yang mana kita bukan mencari-cari masalah dia, tapi hanya menyampaikan apa yang dia lakukan dan apa konsekuensinya yang didapat dari masalah dia itu, dan bagaimana cara mengatasi masalah itu. Dia bermasalah pasti dia tahu sendiri apa cara menyelesaikannya. Seperti guru itu memang memiliki tantangan, ya. Tantangan ini seperti inilah yang kita hadapi di lapangan. Kadang-kadang kita dengan posisi anak ya, dengan posisi anak yang berbagai macam masalah, berbagai macam kegiatan, berbagai macam pola tingkah laku mereka. Kita harus berada di sini. Kita harus berada di sini. Kita harus bisa mengendalikan itu semua. Disinilah peran budaya positif. Di sini kita harus bisa mengontrol segala apapun. Untuk apa? Untuk memotivasi mereka. Jadi apapun yang mereka lakukan, mereka harus menyadarinya bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu salah. Nah, yang pastinya apapun yang kita lakukannya ini tanpa ada dukungan dari apapun yang kita lakukan, apapun yang akan saya lakukan ini gak akan berhasil tanpa dukungan dari Bapak Ibu semua, kepala sekolah, dan pastinya juga orang tua murid yang ada di sekolah kita akan mengajak mereka untuk selalu bersikap positif, harus bersikap membudayakan sikap positif ini. Jadi budaya sikap positif ini budaya yang mana yang biasanya kita melakukan seperti itu, insya Allah untuk kedepannya lebih baik lagi dengan adanya pemahaman seperti itu. Oke Bu, jelas, mengerti, paham maksud dari saya. Jadi terima kasih banyak atas perhatiannya, terima kasih banyak atas masukan-masukan dari Bapak Ibu. Itu sangat mendukung sekali atas kemajuan dari apa yang akan saya laksanakan. Jadi Bu, saya mohon maaf sekali lagi sudah menyita waktu Bapak Ibu untuk berkumpul di sini untuk mendengarkan apa yang sudah saya pelajari selama ini di Grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah salah satu keyakinan kelas yang kami lakukan. Kami saling berdiskusi dan membuat suatu bentuk budaya positif yang nantinya kami hias dengan kreativitas mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.